Baik, silakan Baramada buka surat 35 ayat 5. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Baik, jadi Allah sudah memberikan peringatan bahwa ketika kita menjalani kehidupan dunia itu cuma perang janji ya. Satu, Allah menginginkan manusia yang dalam menjalani itu yakin kepada janji Allah. Yang kedua, setan menginginkan Bapak Ibu tidak yakin kepada janji Allah. Kan sebenarnya cuma tarik-tarikan begitu. Jadi nanti kalau satu titik misalnya nanti kita di dalam menjalani kehidupan mulai ragu, berarti memang setan sedang menarik kita supaya tidak yakin kepada janji Allah. Tapi kalau misalnya kita dalam menjalani kehidupan tenang, optimis, meskipun kadang-kadang situasi tidak sesuai dengan kita inginkan, tapi kita tetap yakin, berarti kita lebih condong kepada Allah, kepada janjinya. Ngerti ya, para mana ya? Oke. Jadi yang namanya setan itu, insya Allah. Coba ayatnya lanjut aja. Ayat 6, Ustaz. Nah, kan target setan adalah menipunya kan di dunia kan? Iya. Sungguh, Kalau setan ya, itu musuh bagimu. Maka oke. perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, coba setan fokus kan? Iya, Dia pokoknya targetnya adalah apapun yang dilakukan. Dia tuh terserah manusia itu mau khawatir dari sisi mana. Pokoknya apapun yang dilakukan setan itu targetnya yang penting manusia itu jangan percaya kepada janji Allah. Kan begitu? iya, Ya. Jadi hati-hati ya kalau Bapak Ibu mulai ragu, mulai khawatir itu berarti Bapak Ibu memang secara nggak sadar sudah diarahkan setan untuk tidak yakin dan ragu. Biasanya yang paling mudah memang diarahkannya niatnya orientasinya harus dunia. iya. Nanti ya. Oke, jadi hati-hati di sini. Oke, sekarang ayat berikutnya Baramada surat Al-Baqarah 268. 268. Ya, Terakhir, Ustaz. 268 bukan 86. 206. 268. Bismillahirrahmanirrahim. 268. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, kikir. Sedangkan Oke. Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Dan Maha Luas, Maha Mengetahui. baik, perhatikan kan? Selalu bertolak belakang. Manusia digoyang supaya tidak percaya kepada janji Allah oleh setan. Allah berharap manusia itu benar-benar yakin kepada Allah. Karena kan intinya tetap manusia diberikan pilihan kan. Mau Iya, yakin silahkan, mau tidak yakin silahkan. Kan begitu ya? iya. Nah sekarang contoh ya, saya mau bertanya nih ke Baramada. Kenapa sih kita tuh minta tolong kepada Allah, Mbak? Minta tolong kepada Allah karena hanya Allah yang mampu menolong, Ustaz. Oke, satu kriteria Mbak Ramada minta tolong kepada Allah itu kan karena hanya Allah yang mampu menolong. Terus ada nggak yang kedua? Kenapa? Minta tolong ke Ini kan pendalaman di Al-Baqarah 153 ya. Kan selalu kita waktu itu hai orang yang beriman jadikanlah sahabat dan sholat sebagai penolongmu. Benar. Misalnya kenapa sih kita minta tolong kepada Allah? Karena satu, karena hanya Allah yang mampu menolong. Ada nggak alasan yang kedua? agar kita jadi sabar. Kalau itu suka nggak suka kita harus jalani kan. Iya. Yang kedua itu, kenapa kita harus minta tolong kepada Allah? Ya, karena kita yakin kan. Iya. Loh kan kalau kita mau minta tolong kalau nggak yakin gimana?
Ya nggak bisa, Ustaz. Jadi Jadi saya ulang ya. Jadi dasarnya Baramada minta tolong kepada Allah tuh gara-gara apa? Kita yakin, beriman sama Karena Allah. saya yakin bahwa Pada Allah janjinya Allah. menolong. Kan begitu kan? Nggih. Karena saya yakin bahwa Allah tuh bisa menolong. Sekarang kira-kira ketika kita minta tolong kepada Allah dan kita merasa bahwa kita yakin Allah tuh bisa nolong. Allah tuh langsung nolong atau menguji keyakinan kita dulu. Menguji, Ustaz. Nah, berarti sebenarnya ketika Allah menguji keyakinan kita, supaya Allah tahu bahwa kita benar-benar yakin itu, kan Allah kasih ujian. Iya. Betul? Betul. Berarti Allah kasih ujian itu. Berarti kan Allah hanya ingin melihat sikap kita saat diuji kan, Mbak? Iya, betul, Ustaz. Kan kemampuan kita saat diuji kan? Bukan. Coba saya ulang. Kan Bapak Ibu yakin bahwa Allah tuh bisa nolong. Terus, oke, kata Allah, memang Allah yang menawarkan. Semua permasalahan itu memang Allah yang menyelesaikan. Allah nawarkan. Nah, ketika kita minta tolong, berarti kan Allah akan menguji kita. Benar nggak? Dia itu yakin. Caranya adalah Allah ingin tahu sikap kita saat diuji. Kan begitu sebenarnya. Nah, berarti intinya saat kita menjalani ujian itu adalah kita harus menunjukkan sikap akhlak kita kepada Allah kan, agar kita layak ditolong Allah kan, Mbak? Iya, betul, Ustaz. Oke, kalau khawatir itu gagal atau berhasil? Gagal. Ya sudah. Jadi harusnya itu Bapak Ibu tuh sudah ngerti, oh sekarang Allah nguji nih. Tujuannya Allah cuma ingin tahu mana yang memang benar yakin, mana yang enggak. Kan begitu kan? Ketika Iya. yakin, selamat. Berarti Allah akan membuktikan janjinya kepada kita. Tapi ketika kita khawatir, bingung, pusing, ragu, celaka. Berarti Bapak Ibu mengikuti setan, berarti Bapak Ibu tidak yakin. Kan lucu, Mbak. Kita minta tolong kepada orang, tapi kita nggak yakin orang itu bisa nolong. Terus ngapain minta tolong? Lah iya, ngapain buang-buang waktu? Tapi kan banyak. Banyak Iya sih. orang yang minta tolong, tapi sendirinya aja nggak yakin bahwa Allah itu nolong. Kan begitu kan? Iya. Nah, Ya terus kan padahal tarian itu tadi ya, Ustaz ya. gimana? Tarian maksudnya perang janji itu tadi ya. Lebih Betul, tadi percaya yang di pada. surat Al-Baqarah 268 kan intinya setan itu yang penting dia ragu-ragu aja, yang penting dia khawatir aja. Kan setan inginnya begitu, karena Allah cuma ingin melihat sikap kita, bukan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah, itu kan nggak penting. Kalau kita masih mampu menyelesaikan masalah kan ngapain minta tolong, kan begitu kan? Iya. Jadi posisikanlah, kalau memang kita ini minta tolong kepada Allah, tunjukkan sikap dan akhlak kita. Kita tuh memang benar-benar istiqomah, konsisten nggak bahwa dari awal sampai akhir tuh kita tetap yakin sama Allah, kan begitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih mengatakan pusing manusiawi, khawatir manusiawi, ya berarti memang Bapak Ibu tidak menunjukkan akhlak Bapak Ibu untuk ingin ditolong Allah. Karena yang namanya ingin ditolong Allah tuh berarti syaratnya harus menunjukkan bahwa kita tuh yakin kepada Allah. Kan yang benar harusnya begitu. Jelas ini? Kan simpel ya ini ya. Iya, Ustaz. Jadi kita minta tolong kepada Allah tuh karena kita yakin Allah tuh pasti bisa menyelesaikan dan pasti bisa menolong. Tapi Allah nggak semata-mata langsung diberi. Kalau gitu instan dong. Allah lihat dulu sikap kita tuh benar atau enggak. Ketika kita minta tolong, ketika pas menjalani itu. Optimis, tetap yakin, tetap menjalani, tetap sabar, dan lain-lain. Atau masih pusing, masih bingung. Kalau masih pusing, masih bingung itu, berarti seakan-akan dia juga yang akan menyelesaikan. Padahal tujuan kita tuh menunjukkan akhlak kita kepada Allah. Nih ya Allah, saya tetap yakin, saya tetap sabar. Nah itu yang Allah tunggu tuh cuman itu sebenarnya. Baik, saya buktikan ya. Ini dengan cerita yang nanti saya jelaskan. Silahkan agak panjang Baramada 28 ayat 7 sampai ayat 13. Kita lihat pola di dalam Al-Qur'annya. Silahkan. 28 ayat Ayat 7. 7 sampai ayat 13.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa. Susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya Baik. Terus sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. baik. Ini siapa yang janji? Allah. Berarti dalam menjalani proses perjalanan hidup, kita tuh cuma megang apa yang pasti tuh? Janjinya Allah. Nah, ingat ya, berarti semua hilang nggak? Hilang. Berarti Coba. masalah, penderitaan apapun, harusnya kita tidak fokus ke sana, tapi dalam proses ujian kehidupan itu kita cuma memegang janji Allah. Iya. Coba lihat di cerita itu. Musa baru lahir, terus disuruh menghanyutkan ke sungai Nil. Kalau ibu Musa nggak berpegang dengan janji Allah, tapi dengan logika dia berpikir, mau nggak menghanyutkan? Ayo. Nggak mau. Dianggap gila kan? Iya. Gila Ustadz, masa ibu menghanyutkan bayinya ke sungai? Nah, tapi tetap dilakukan nggak? Tetap karena iman. Apa? Karena yakin janjinya Allah. Nah, itu aja yang dipegang. Hidup itu mau itu soalnya. Tinggal percaya kepada janji Allah atau tidak, lalu menunjukkan. Berarti kan Allah tetap menguji kan? Ayo, kalau kamu percaya saya, hanyutkan. Kan begitu kan? Iya. Kalau enggak, silakan kakapin kan gitu. Iya, iya Ustaz ya. Coba lah. Lanjut ayat 8-nya. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Padahal waktu itu Fir'aun sedang getol-getolnya ngebunuhin semua anak laki-laki kan? Iya. Berarti logikanya dibunuh nggak? Logikanya dibunuh. Oke, kita lanjut. Terus? Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak. Sedang mereka tidak menyadari. Nah, kenapa nggak dibunuh? Karena itu istrinya, permintaan istrinya. Oh, bukan, karena dari karena awal. Janjinya Allah. Nah, jadi kalau orang yang sudah percaya kepada janjinya Allah bisa merekayasa semua kejadiannya? Bisa. Berarti kejadian itu diatur Allah nggak? Diatur. Untuk siapa? Untuk yang percaya. Nah, percaya kepada apa? Kepada janjinya Allah. Nah, tinggal sekarang pilihan Bapak Ibu terserah. Mau diatur Allah atau ngatur sendiri? Diatur Allah aja. Tapi syaratnya harus percaya. Masya Allah. Ngerti nggak ini? Mengerti. Jadi orang pusing, orang bingung tuh karena dari awal nggak yakin, nggak percaya sama Allah. Seakan-akan, oh nanti gimana nanti dari Allah. Kalau memang percaya kepada janji Allah, ya jalanin aja. Nanti Allah yang ngatur. Betul. Ngerti? Jadi kenapa nggak dibunuh? Harusnya logikanya dibunuh, Mbak. Karena janjinya Allah itu tadi percaya. Nah, makanya kan di situ kan di belakangnya ada kata-kata apa? Mereka tidak menyadarinya kan? Iya, karena direkayasa oleh Allah. Nah, padahal kalau misalnya secara umum pasti dibunuh. Waktu itu juga Firaun udah ketakutan bahwa akan ada yang meruntuhkan kerajaannya kan? Iya. Jadi sudahlah, kalau Bapak Ibu ujian itu tetap saya yakin sama janji Allah. Allah buktikan kok. Nanti Allah rekayasa bagaimana penyelesaiannya itu. Tunjukkan akhlak kita yang benar kepada Allah. Udah selesai. Oke, lanjut ayat 10-nya. Tapi kan manusia kadang-kadang turun naik nih nanti. Lihat di ayat 10-nya. Terus? Iya. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh. Kenapa kosong? Tadi dulu. Perang-perangan sama setan itu tadi, Ustaz. Nah, karena kan dipungut Firaun kan? Wah, ini dibunuh nih saya. Kan begitu kan? Iya. Artinya turun. Khawatir. Nah, manusia ketika menjalani ujian pun begitu kan? Kadang-kadang iman turun, kadang-kadang naik kan begitu kan? Iya. Oke, terus? Sungguh, hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janjinya Allah. Nah, jadi Ibu Musa kuat tuh karena apa? Karena kemampuan ibunya, atau karena dia tetap pegang janji Allah?
Bukan, karena dia yakin sama janjinya Allah, beriman. Nah, jadi Allah kuatkan lagi hatinya supaya dia tidak ragu-ragu, kan begitu sebenarnya. Iya, diteguhkan hatinya. Nah, gara-gara apa? Gara-gara percaya sama janjinya Allah, Ustaz. Ini saya ulang-ulang biar paham orang. Jadi nggak Iya, usah nggak apa-apa, melihat Ustaz. kejadiannya, nggak usah melihat situasi ke depannya, urusannya percaya atau tidak bahwa janji Allah itu benar. Kan begitu. Nanti Allah yang mengatur itu semuanya. Betul, Seperti? betul. Baik. Iya, Tadi sangat. janji Allah di awal di 28 ayat 7 apa akan mengembalikan lagi kan? Iya, Nah, mengembalikan padahal ini lagi. proses perjalanan kan? Iya, Berarti belum butuh tahu. kesabaran. Butuh, betul. Nah, oke. Terus lanjut. Ayat Ayat 11. 11, Ustaz. Dan dia, ibunya Musa, berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia Musa. Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya. Terus? Dan kami cegah dia Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Kenapa? Karena Allah mau merekayasa agar mengembalikan ibu Musa kepada Musa. Kenapa direkayasa? Balik lagi. Direkayasa karena ibunya Nabi Musa yakin sama janjinya Allah Nah, ya tadi. sudah. Jadi ibu bapak-bapak tuh nggak usah pusing dengan permasalahan yang dihadapi. Yang dipusingkan kalau pada saat menjalani masalah yakin nggak sama janji Allah, kan begitu kan? Betul. Iya, nanti setelah bapak ibu yakin baru Allah atur semua itu gitu loh. Ya kalau nggak yakin ya silakan, kata Allah, selesaikan aja sendiri. Makanya pusing kita kan di situ sebenarnya. Iya, Ustaz. Nah, terus lanjut. Maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya? Nah, direkayasa kan terus? Maka kami kembalikan dia Musa kepada ibunya agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Terus? Dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Berarti orang tuh banyak yang tahu atau yang tidak tahu? Tidak tahu. Padahal dari awal sampai akhir, Allah tuh tetap memantau, mengawasi, dan merekayasa itu kan? Iya, Allah selalu mengurus. Iya kan? Dengan mengatur kejadiannya bagaimana, ke depannya bagaimana. Jadi kita tuh perlu pusing atau perlu yakin saja menjalani itu? Perlu yakin saja. Nah, kalau nggak yakin pun kan tetap harus dijalani kan? Iya, tambah pusing tapi. Nah, tinggal jalani dengan keyakinan atau dengan kepusingan. Silahkan aja pilih. Padahal dua-duanya pun harus menjalani. Jadi kebahagiaan itu adalah saat kita benar-benar menjalani ujian itu fokus hanya kepada janji Allah. Sehingga dalam menjalani prosesnya, dalam ikhtiar itu kita memang optimis terus. Atau paling gampangnya gini lah, Allah tuh akan menolong kita kepada yang sabar atau kepada yang tidak sabar gitu aja. Ya kepada yang sabar lah Ustaz. Sudah selesai, berarti harga mati, nggak bisa ditawar-tawar. Sabar itu sulit kan? Nah, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi intinya jangan sampai Bapak Ibu terjebak dengan kejadian-kejadian yang dihadapi, padahal inti dari semua permasalahan itu dia percaya atau tidak kepada janji Allah. Ternyata Allah begitu mudahnya merekayasa semua kejadian, ya. Dan Allah tuh gampang saja mengatur segala urusan yang memang menurut Bapak Ibu itu hal-hal itu tidak mungkin dan Allah bukakan begitu mudahnya. Ayo logika dari mana? Harusnya Firaun membunuh, tidak jadi membunuh. Harusnya Musa disusui oleh ibu yang lain, kita tiba-tiba diatur tetap kembali kepada ibunya Musa. Ini kan memang di luar prediksi, di luar logika kita berpikir. Makanya saya ulang, Allah tuh hanya perlu sikap kita saat kita menjalani ujian yang dihadapi, percaya atau tidak percaya, karena memang setan inginnya Bapak Ibu nggak percaya gitu loh. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan apapun, Allah tuh akan melihat sikapnya. Coba ya 52 ayat 48, silahkan Mbak. 42. 52. Oh 52. 52 ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu. Terus? Karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Baik, jelas ya. Jadi semua, apalagi kita misalnya dalam kesabaran, kan senang tuh.
Sabar dilihatin Allah, diawasi. Dia tetap sabar enggak? Ketika tidak sabar, Allah kuatkan lagi lewat keteguhan hatinya. Kan gampang kan? Selama kita memang tetap berpegang bahwa apapun yang kita hadapi, satu, kita yakin, kita minta tolong kepada Allah tuh karena kita yakin Allah bisa menolong dan bisa menyelesaikan. Karena memang ke depan kan kita nggak ada yang tahu. Yang kita tahu janji Allah itu benar, nah itu sebagai booster, sebagai bahan keyakinan kita untuk semakin kuat. Akhirnya ketika terbukti bahwa janji Allah itu benar, harusnya kita semakin yakin. Ada masalah A, nanti juga Allah nolong. Ada masalah A, pasti Allah juga akan memenuhi janjinya. Begitu terus saja. Akhirnya kalau sudah yakin sama janji Allah, apalagi yang kita khawatirkan? Nggak ada. Iya, baik. Jelas ya Bapak Ibu sekalian kajian hari ini. Ya, mungkin itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh iya, waalaikumsalam. Gimana Bu? Ini Pak Ustadz, contohnya kan gini, kita dalam ada majelis kecil-kecilan gitu ya. Contohnya belajar tahsin gitu ya. Nah, kita kan dalam proses belajar mengajar nih. Ada di antara mungkin teman-teman nih yang nggak suka ditegur gitu, nggak usah, kalau dia salah disalahin dia mendongkol gitu ya. Jangan tegur lah. Iya, kalau dia salah kan kita kasih tahu ini salah, ini panjang nih gitu Ustaz ya. Selalu kita bilang kalau salah pula arti kan gitu kan. Sementara mereka bergabung juga sama kita kan, dia nggak mau ditegur. Apa kira-kira sikap kita tuh Ustaz? Loh, sekarang gini, dia dengan mau ikut pun kan udah alhamdulillah kan. Iya, betul. Nah, udah aja pegang itu. Udah, yang penting dia tetap jalan, tetap ikut. Kan kita udah ngerti nih kalau ditegur, ya jangan ditegur aja, udah. Biar aja gitu. Nah, kan dengan ikut aja udah alhamdulillah sebenarnya. Oh gitu Ustaz ya. Karena ketika orang dihakimi itu, kadang-kadang juga dia nggak suka, malah jadi nggak ngaji, kan malah jadi lebih kasihan. Iya. Ya, jadi kita bisa lebih bijaksana ya Bu Teti melihat itu. Biarin aja. Kita juga nanti kita cuman kasih contoh aja. Misalnya kita ngajinya begitu kan nanti lama-lama akan paham. Jadi kalau orang yang sudah ke arah kebaikan itu, ya untunglah mereka kayak gini lah. Saya kan bersyukur nih Bapak Ibu juga mau ngaji gitu kan. Daripada enggak kan kita aja. Iya betul. Satu lagi Ustaz. Ya. Ini masih dalam lingkup majelis nih. Tentu kita majelis taklim gitu Ustaz ya. Biasanya di satu rukun warga itu kan dia kan setiap bulan adakan acara gitu kan. Biasanya kan acara di luar kajian contoh gitu kan. Nah, sekarang kalau menurut setelah kita belajar ya, kita kan lebih diarahkan untuk belajar mencari ridha Allah, artinya ada majelis taklim gitu kan. Terus kita adakan, datangkan ustadznya begini. Terus ada di sebagian yang lain nggak suka gitu kan. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini gitu ya. Kita kan arahkan juga, udah duduk masjid udah dapat pahala gitu kan. Nah, sementara dia selalu mencari celah jelek kita gitu. Jadi posisi kita juga untuk maju kah apa kita gimana gitu Ustaz? Baik, penyadaran dulu ya, 11 ayat 118. Silakan. Atau Pak Eko ngapa nih, ada Pak Eko nih. Gantiannya mana ya? Ya, Pak Oke. 11 118. 11 118. Tenggelam ya udah. Baraman. Bu Teti boleh atau Baramana lagi? Ya. Dan jika Tuhanmu menghendaki, terus Pak Eko. Tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Terus? Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Jadi kalau dalam satu majelis ada yang mendapat, wajar nggak Bu Teti? Wajar. Jadi Ibu sadari dulu ya, hal itu biasa ya. Iya. Sekarang pertanyaan kedua. Kira-kira maksud Allah itu apa? Membuat begitu Ibu. Harusnya Ibu bisa jawab. Menguji kesabaran kita. Ya sudah kalau begitu. Berarti orang itu masalah atau sarana latihan? Sarana latihan. Karena kalau Ibu masih anggap masalah, sebenarnya kan Ibu nggak menerima kan? Kalau itu masih dianggap masalah. Tapi kalau dianggap sarana, pasti Ibu menerima. Dan tidak menganggap itu masalah. Kan pilihan Bu.
Ya. Kalau ibu itu menganggap masalah, ya memang orang seperti itu, dan menurut aturannya bahwa setiap orang pasti berselisih kan? Ya. Jadi sebenarnya itu masalah atau sarana, Bu? Sarana. Ya sudah, kalau gitu masalahnya di mana? Permasalahannya gini, pertanyaan saya Ustadz, apakah kita harus maju atau kita biarkan suka dia gitu? Loh kan yang pertama, karena memang itu sarana, ya ibu tetap maju aja. Kenapa? Iya, maju aja Ustadz ya. Semakin kencang pukulannya, berarti ibu anggap ya itu memang harus ibu meningkat di situ. Iya, betul Ustaz. Ya, tapi ibu nggak ibu nggak udah menganggap masalah. Yang penting kan itu dulu. Karena semua orang itu kalau kejadian itu dianggap masalah, mau ngomong apapun tetap itu intinya nggak bisa menerima. Tapi kalau kita dari awal kejadian itu dianggap sarana, insya Allah akan mudah menerimanya. Kan gitu aja sebenarnya. Iya, oke. Terima kasih Ustaz. Kadang-kadang timbul juga rasa mau mundur, udah biar aja orang nih, kita kadang. Oh, enggak. Malah jadi nggak ngaji, malah nggak ini. Iya. Kan target target setan inginnya nggak ngaji soalnya. Iya, oke. Makasih banyak Ustaz. Ya, oke. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Ya, sama Ustaz. Ya dah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa nanti kajian dadakan akan rekamannya akan saya share ulang. Ya, mohon maaf kalau ada. Mari Pak Eko kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.